Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari kelas akuntansi B, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pasar persaingan sempurna. Pertama-tama, kita akan memahami pengertian dari pasar persaingan sempurna terlebih dahulu. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Contoh pasar persaingan sempurna di Indonesia. Yang pertama adalah pasar modal. Merupakan pasar persaingan sempurna karena harga sudah ditentukan oleh sistem harga berupa permintaan dan penawaran. Contoh yang kedua adalah pasar buah. Dalam struktur pasar buah, total jumlah penjual dan pembeli seimbang, serta harga sudah terbentuk atas permintaan dan penawaran. Contoh yang ketiga adalah pasar sayur. Pasar sayur mudah ditemukan di Indonesia dengan jumlah pembeli dan penjual seimbang, serta harga yang telah disepakati keduanya. Contoh yang terakhir adalah pasar beras. Merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, sehingga penjual dan pembeli dalam kuantitas yang sama. Meskipun tidak ada perbedaan kualitas, harganya pun tidak berbeda jauh pula. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Karakteristik yang pertama yaitu penjual dan pembeli yang cukup banyak. Adanya penjual dan pembeli yang jumlahnya cukup banyak mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga yang menyebabkan harga di pasar tetap, berapapun jumlah barang yang dijual. Jadi yang menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas sebuah produk itu sendiri. Karakteristik yang kedua adalah kebebasan membuka dan menutup perusahaan. Artinya, tidak terdapat hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan dan menutup usahanya jika dianggapnya merugikan. Dengan kata lain, perusahaan dapat keluar apabila mengalami kerugian, dan perusahaan dapat bertahan apabila mampu menyesuaikan pasar. Karakteristik selanjutnya adalah barang yang dijual bersifat homogen. Perusahaan yang menghasilkan barang, di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek, sehingga produk identik sama atau tidak bisa dibedakan. Artinya, sekalipun Anda membeli di suatu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lain. Karakteristik yang terakhir yaitu penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Adanya karakteristik semacam ini ialah untuk mencegah penjual menjual produk dengan harga di bawah harga pasar akibat ketidaktahuannya. Ini juga bermanfaat bagi pembeli agar tidak membeli produk dengan harga lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Selanjutnya, terdapat kurva pasar persaingan sempurna. Melalui penjelasan berikut, terdapat berapapun jumlah permintaan produk, harga per unit tidak akan berubah, maka kurva yang terbentuk adalah garis lurus mendatar. Ingat bahwa karena harga tidak berubah, maka tambahan keuntungan dari setiap tambahan satu unit produk yang terjual selalu sama dengan harga produk. Dalam hal ini, P sama dengan MR. Selanjutnya, permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Di dalam kurva tersebut terdapat kurva permintaan industri dan perusahaan pakaian anak-anak dalam pasar persaingan sempurna. Pada kurva di sebelah kiri, tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva yang sebelah kanan, jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka, berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Selanjutnya terdapat kurva penerimaan TR, AR, MR dalam pasar persaingan sempurna.
pada kurva di samping kiri, yaitu kurva permintaan D sama dengan kurva penerimaan rata-rata AR, sama dengan kurva penerimaan marginal MR, dan sama dengan harga P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah. Hal ini dikarenakan penjual di pasar tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak punya pengaruh apapun terhadap harga produk, atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tak dapat mengganggu konsumen. Pembeli bisa dengan bebas berpindah untuk melakukan jual beli dengan penjual manapun. Selanjutnya, dalam struktur pasar ini tidak diperlukan memasang iklan karena produknya homogen atau setipe. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Selanjutnya terdapat kekurangan pasar persaingan sempurna. Dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut, karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Kekurangan selanjutnya adalah lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Yang terakhir adalah adanya sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna, karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Berarti kemungkinan pesaing akan penjualan produk akan lebih banyak. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.